Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua kalinya, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum saya mulai presentasi ini, terlebih dahulu saya akan memperkenali diri saya sendiri. Saya Sofyan Azhari dari kelompok 1. Di kelompok 1 saya bersama Ipan Perdian, Hartitin, Windy Karunia Parawita, dan Indah Kiki Mawarni. Selanjutnya judul presentasi kami kelompok 1 yaitu insekta. Insekta dalam bahasa Latin yaitu insek atau serangga. Banyak anggota hewan ini sering kita jumpai di sekitar kita, misalnya kupu-kupu, nyamuk, lalat, lebah, capung, dan lain-lain. Ciri khas dari hewan ini yaitu memiliki 6 buah kaki. Hewan ini juga hidup di beberapa habitat yaitu air tawar, air laut, dan darat. Hewan ini juga satu-satunya dari kelompok invertebrata yang bisa terbang. Ya, mungkin ini saja materi yang saya presentasikan. Untuk materi selanjutnya saya persilahkan untuk rekan kelompok saya yaitu Hartitin. Untuk Hartitin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Hartitin. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sofyan Hadi, yaitu perkembangan insekta dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Amoebella. Amoebella adalah perkembangan yang hanya berupa pertambahan ukuran saja tanpa perubahan wujud. Yang kedua, Hemimetabola. Hemimetabola adalah tahap perkembangan insekta yang tidak sempurna. Yang ketiga, Holometabola. Adapun Holometabola adalah perkembangan insekta dengan setiap tahap menunjukkan perubahan wujud yang dapat berbeda. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Karunia Parawita. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu contoh salah satu hewan insekta. Di sini kami memilih kupu-kupu sebagai salah satu contohnya. Kupu-kupu merupakan salah satu serangga yang tergolong ke dalam ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengak alias kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri-ciri fisiknya. Kupu-kupu pada saat istirahat atau hinggap dengan cara menegakkan sayapnya. Baik, di sini ada gambar kupu-kupu Vanessa. Klasifikasinya yaitu kerajaan Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Nymphalidae, subfamili Nymphalidae, bangsa Nymphalini, genus Vanessa. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi kupu-kupu. Ya, di sini kupu-kupu mempunyai badan yang dilengkapi dengan 2 pasang sayap. Badan itu sendiri dari 3 bagian, yaitu ada kepala, ada toraks atau bagian tengah, dan abdomen atau bagian perutnya.
Tubuhnya dilapisi dengan bulu-bulu kecil sebagai sensor, dan sayapnya memiliki sisik yang dapat berperan sebagai hormon selama proses perkawinan. Kepalanya memiliki sepasang antena. Di sana juga ada benjolan yang berfungsi sebagai alat peraba. Dan juga di sana ada sepasang mata yang memberikan penglihatan yang luas dan bagus untuk mendeteksi pergerakan, namun tidak mendetail ya. Yang kedua, di sana ada toraks. Toraks merupakan kotak surat. Di sana juga ada 3 pasang kaki yang terdapat pada bagian bawah toraks. Dan di sana juga ada abdomen, mengandung bagian terbesar dari sistem pencernaan. Baik, kita akan lanjut ke anatomi kupu-kupu. Di bagian anatomi kupu-kupu itu dibagi menjadi 10 ya. Yang pertama itu ada kepala. Di bagian kepala kupu-kupu terdapat 2 mata, kompon, proboscis, dan faring atau tenggorokan, dan terdapat 2 antena yang terpasang di kepala kupu-kupu. Yang kedua, ada antena. Antena berada di bagian head atau kepala. Antena pada kupu-kupu berfungsi sebagai sensor yang digunakan untuk mencium bau dan untuk keseimbangannya. Yang ketiga, ada kompon A atau mata kompon. Kupu-kupu memiliki sebuah mata kompon yang terdiri dari banyak lensa heksagonal seperti yang ada pada mata kompon hewan lainnya. Perlu kita ketahui bahwa jenis mata ini hanya dapat melihat warna merah, hijau, dan kuning saja. Yang keempat ada proboscis. Pada kupu-kupu dewasa, pada saat menghisap nektar bunga, mereka akan menggunakan proboscis ini. Dan pada saat mereka menyedot spiral, proboscis akan digulung melingkar seperti selang air. Yang kelima ada labial valves atau pulp labial. Dengan menggunakan labial valves, kupu-kupu dapat menentukan dan mengecek apakah benda yang ada di hadapan mereka merupakan makanan atau bukan. Yang keenam ada toraks atau dada. Bagian dada kupu-kupu merupakan sebuah abdomen, tempat di mana kaki, sayap, dan kepala terpasang. Yang ketujuh ada forewing. Forewing itu adalah sayap depan. Kupu-kupu mempunyai sepasang sayap depan yang berada paling atas. Yang kedelapan adalah ada hindwing atau sayap belakang. Berbeda dengan forewing, sayap depan, untuk sayap belakang kupu-kupu berada pada bagian bawah. Dan yang kesembilan ada legs atau kaki. Kaki kupu-kupu memiliki ukuran yang pendek, berada di bagian depan, namun terdapat 2 bagian kaki lagi yang berada di belakang. Kaki kupu-kupu digunakan sebagai sensor penciuman yang digunakan untuk merasakan kandungan kimia tempat mereka hinggap ya. Dan yang terakhir ada abdomen. Di sini atau perut kupu-kupu mempunyai segmentasi yang berada di bagian vital seperti jantung, tubulus, pembuluh Malpighi untuk alat ekskresi, tempat pembuangan sisa-sisa metabolisme, dan benda-benda yang tidak berguna lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.